Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan laporan hasil observasi saya mengenai Masjid Siratul Mustaqim, yaitu masjid yang terletak di daerah Samarinda Seberang sebagai salah satu bukti berkembangnya Islam di Samarinda. Berdirinya Masjid Siratul Mustaqim ini tidak dapat dilepaskan dari kedatangan seorang pedagang muslim yang berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat yang bernama Said Abdurrahman Assegaf. Kedatangannya di Kutai Kartanegara adalah untuk berdagang. Namun karena ia termasuk tokoh agama Islam, ia berusaha mengemban tanggung jawab untuk mengembangkan Islam dan memilih daerah Samarinda Seberang sebagai tempat tinggalnya. Informasi tentang ketekunan dan ketaatan dalam menjalankan syariat Islam yang dimiliki Said Abdurrahman Assegaf diketahui dengan jelas oleh Sultan Kutai Haji Muhammad Sulaiman sehingga mengangkatnya menjadi kepala adat dan agama di Samarinda Seberang pada tahun 1880. Karena ia juga orang kaya, maka diberi gelar Pangeran Bendahara. Pengembangan Islam dimulai dan berpusat di masjid. Karena itu, yang pertama diusahakan adalah pembangunan masjid. Untuk merealisasikan pembangunan suatu masjid, yang pertama dipertimbangkan adalah tempat atau lokasi yang strategis, kemudian penyediaan bahan bangunan, dan selanjutnya proses pembangunannya. Di Samarinda Seberang saat itu terdapat sebidang tanah yang dipergunakan sebagai pusat kemaksiatan. Sebagai kepala adat dan agama, Pangeran Bendahara bersama tokoh masyarakat lainnya berunding untuk mencari jalan keluar dari penyakit masyarakat tersebut. Pangeran Bendahara mengusulkan suatu pilihan yang tepat yang disetujui oleh para tokoh masyarakat, yaitu memilih arena kemaksiatan tersebut sebagai lokasi pembangunan masjid. Selanjutnya dikemukakan dan pada tahun 1881 dilakukanlah upaya untuk membangun sebuah masjid. Masjid Siratul Mustaqim yang merupakan masjid tua bersejarah yang dilindungi oleh pemerintah berada di Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda. Masjid ini terletak di tepi Sungai Mahakam pada simpang 3 Jalan Pangeran Bendahara dan Jalan Monginsidi atau Jalan Mas Penghulu. Untuk mencapai situs masjid ini, dari pusat kota Samarinda dapat melalui 2 jalur, yaitu jalur darat lewat Jembatan Mahakam ke arah hilir Sungai Mahakam dengan jarak sekitar 5 km, atau jalur Sungai Mahakam dengan sampan bermesin dengan perjalanan sekitar 15 menit. Masjid Siratul Mustaqim Samarinda menjadi bukti masuk dan berkembangnya Islam di Samarinda. Berdasarkan hasil pengamatan pada Masjid Siratul Mustaqim, masjid yang pertama kali di Samarinda yang usianya lebih dari 140 tahun dengan luas lahan mencapai 4.000 meter persegi dan memiliki 4 tiang utama di dalamnya. Masjid ini merupakan bagian dari sejarah berkembangnya Islam di Samarinda sejak zaman Kerajaan Kutai Kartanegara. Pada tahun 1891, Sultan Kutai Haji Muhammad Sulaiman menjadi imam masjid pertama yang memimpin sholat di Masjid Siratul Mustaqim ini. Masjid ini dibangun sebagai upaya syiar Islam dan untuk membasmi perjudian sabung ayam dan dadu, peredaran minuman keras di kawasan sekitar masjid, dan juga adanya para penyembah berhala. Pangeran Bendahara mendekati para penjudi, pemabuk, dan penyembah berhala ini untuk menjalankan syariat Islam. Pangeran Bendahara mendekati para penjudi, pemabuk, dan penyembah berhala ini untuk menjalankan syariat Islam. Pangeran Bendahara ini adalah seorang keturunan Arab asal Pontianak, Kalimantan Barat. Setelah berdirinya masjid ini, kawasan yang semula menjadi tempat maksiat menjadi lebih religius. Masjid ini resmi berdiri pada tahun 1881 dengan nama Masjid Jami yang artinya tempat penghimpunan jamaah. Fungsi Masjid Siratul Mustaqim. Masjid ini paling ramai dikunjungi oleh jemaah baik laki-laki maupun perempuan pada pelaksanaan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Ruang masjid ditambah dengan serambinya tidak mampu menampung jemaah sehingga ke halaman masjid.
Syiar Islam tampak sekali pada saat memasuki bulan Ramadan. Tradisi turun-temurun sebagai ciri khas Masjid Siratal Mustaqim yang senantiasa terpelihara adalah buka puasa bersama dengan makan nasi bubur yang di dalam bahasa Bugis disebut nandre peca. Buka puasa ala Masjid Siratal Mustaqim dengan nasi bubur ini berguna sebagai media dakwah. Ini banyak dikunjungi orang luar yang salah satu daya tariknya adalah nasi bubur ini. Peninggalan bersejarah di Masjid Siratal Mustaqim. Peninggalan sejarah di masjid ini antara lain mihrab yang dibuat sekitar tahun 1894, serta ada pula Al-Quran kuno berusia sekitar 400 tahun. Masjid ini pernah beberapa kali mengalami renovasi, yaitu pada tahun 1970, 1989, dan 2001. Akan tetapi, renovasi ini tidak mengubah bentuk asli masjid. Arsitektur Masjid Siratal Mustaqim Samarinda. Berdasarkan pengamatan pada Masjid Jami Siratal Mustaqim, ditemukan adanya akulturasi beberapa budaya, baik lokal, etnik, dari daerah lain maupun budaya asing dari luar negeri. Hal ini tampak dari fasad dan interior masjid. Pada bagian fasad masjid dapat dilihat secara jelas, yaitu bentuk masjid seperti bangunan vernakular umumnya yang berupa rumah panggung yang pada awalnya memiliki ketinggian kurang lebih 70 cm. Namun, seiring proses renovasi, bentuk panggung tidak terlihat lagi dengan jelas. Tahap awal pembangunan masjid ini, bentuk atap masjid berbentuk limasan dan bujur sangkar yang tersusun atas 3 bagian. Atap berundak-undak merupakan pengaruh budaya dari Jawa yang awalnya merupakan adaptasi dari budaya Hindu, yaitu bentuk candi yang bersusun-susun. Setelah renovasi, susunan atap masjid mengalami perubahan menjadi 4 undakan atap yang disokong oleh 36 tiang pembantu pada keempat sisi masjid. Hal ini disebabkan pelebaran masjid dan penambahan selasar atau arkade pada sisi depan, kanan, dan kiri masjid. Arkade ini difungsikan sebagai ruang tambahan ibadah jika jamaah banyak, khususnya di hari Jumat atau hari besar lainnya. Selasar juga mengadopsi dari budaya Jawa yang pada rumah-rumah tradisionalnya memiliki beranda depan yang berfungsi untuk menerima tamu umum atau area transisi sebelum masuk ke dalam rumah utama. Pengaruh budaya lain dapat dilihat dari bentuk pintu dan jendela pada bagian dinding masjid yang mengadopsi bentukan India Belanda. Jendela dan pintu berbentuk persegi 4 dengan 2 daun. Jendela pada dinding utama masjid berjumlah 16 buah, masing-masing memiliki 2 daun dengan teralis 7 batang di setiap jendela dengan tujuan memudahkan sirkulasi udara dari luar ke dalam masjid. Keberadaan menara dengan tinggi 21 meter berbentuk segi 8 dan bersusun 4 layaknya pagoda pada budaya Cina dan perpaduan kutai pada ornamen railingnya. Sedangkan pada bagian interior masjid terdapat pula unsur akulturasi budaya yang sangat kental dengan budaya Jawa, yaitu adanya sokogoro atau 4 tiang utama yang menurut hasil wawancara masing-masing menunjukkan 4 arah mata angin. Tiang utama berbentuk segi 8 dengan tinggi 15 meter dan berdiameter sekitar 30 sampai dengan 60 cm dan berguna untuk menopang atap pertama. Selain budaya Jawa, berdasarkan asal muasal pembangunan masjid ini oleh Daeng Mangkonang yang berasal dari suku Bugis Makassar, maka dapat dikategorikan bahwa bentuk segi 4 denah masjid ada pula akulturasi budaya Bugis Makassar yang memiliki falsafah hidup sulapa apa atau persegi 4, bahwa dunia itu tersusun dari 4 elemen, yaitu air,
api, kayu, dan tanah.